Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Rukayah SPD MBD, dan juga teman-teman peserta orientasi dari angkatan 17 yang kami hormati juga. Di sini kami akan mempresentasikan laporan orientasi P3K dalam tema pengenalan dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Semarang. Profil kami, nama Hamdan Abdul Hakim SPDI, tempat tanggal lahir Purworejo 24 Februari 1992, alamat RT 4 RW 6 Bidangana Utara Timur, unit kerja SDN Kalijodo 01. Lanjut ke visi Kabupaten Semarang, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri, atau biasa disebut dengan slogan berdikari, dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Misinya, yang pertama, meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri pertanian dan pariwisata intan pari. Kemudian, meningkatkan pemerintahan yang baik, yang bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Visi sekolah SD Negeri Kalijodo 1, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Beriman. Di SD Kalijodo memberikan visi supaya semua warga sekolahnya beriman. Artinya beriman bebas memeluk agamanya, tidak didiskriminasi antara misalkan ada yang beragama A dan B. Bertakwa artinya diharapkan masyarakat warga sekolah SD Kalijodo mengikuti atau melaksanakan perintah agamanya dan menjauhi larangan agamanya. Kemudian berwawasan lingkungan artinya apa? Harapan dari sekolah warga SD Kalijodo 1 ini memperhatikan lingkungan dengan cara setiap pagi kita ajak untuk selalu membersihkan lingkungan dengan dijadwal antara dari kelas 4, 5, dan 6 untuk piket membersihkan lingkungan sekolah. Misinya, misi SD Kalijodo 1, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah, melaksanakan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan partisipasi, meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Akademik, salah satunya adalah seperti ini, kita belajar sebagai guru untuk bagaimana caranya meningkatkan prestasi akademik di sekolahnya. Kemudian yang non-akademik, selain itu juga non-akademik adalah prestasi di mana keterampilan di luar jam pelajaran. Contohnya misalkan yang sekarang ini nanti akan kita laksanakan yaitu lomba MAPSI, itu meliputi keterampilan anak yang harus kita gali. Selanjutnya, meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah, menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah, meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, dan emosi warga sekolah. Selanjutnya, rencana hasil kerja tahunan. Kami mengambil judul peningkatan kemampuan menghafal bacaan sholat melalui praktik rehearsal file dan chungking di kelas 4 SD Kalijodo 01. Kenapa kami mengambil ini? Kami menemui bahwasanya di
sekolahan kami di kelas 4 banyak anak yang belum mampu membaca Al-Quran, bacaan sholat. Terkadang juga sholatnya juga tidak bisa. Oleh karena itu kami berinovasi bagaimana caranya supaya di kelas 4 ini anak-anak bisa atau mampu menghafal bacaan sholat. Melalui apa? Praktik rehearsal file, yaitu dengan praktik berdampingan. Artinya berdampingan dengan teman belajar. Kemudian cungki, yaitu membagi komponen-komponen. Komponennya adalah bacaan sholat. Bacaan sholat kami bagi komponen-komponen mulai dari bacaan dan sholat, kemudian gerakannya, supaya apa? Anak lebih mudah menerima pelajaran yang akan disampaikan. Identifikasi isu dari judul yang kami ambil, kurang optimalnya kegiatan literasi di sekolah yang dapat meningkatkan kualitas menghafal bacaan sholat siswa kelas 4 di SD Kalirejo. Gagasan penulisan isunya mengoptimalkan kemampuan menghafal bacaan sholat melalui praktik rehearsal file dan junking di SD Kalirejo. Yang tadi sudah kami sampaikan tentang bagaimana cara mengoptimalkannya adalah melalui dengan praktik rehearsal file dan junking. Menyusun rencana kegiatan menghafal bacaan sholat pada siswa kelas 4 SD Kalirejo 1. Tahapan kegiatan: menyusun dokumen perencanaan, kemudian melakukan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai dokumen perencanaan yang telah dibuat, melakukan perbaikan dokumen perencanaan. Tersusunnya tahap selanjutnya, output kegiatan, tersusunnya dokumen perencanaan. Nilai-nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan. Saya akan memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Kompeten, saya akan membantu peserta didik dalam meningkatkan hafalan. Akuntabel, saya akan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menyusun media kegiatan menghafal bacaan sholat pada siswa kelas 4 di SD Kalirejo 01. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan, kami akan menyiapkan media alat pembelajaran menggunakan kartu hafalan. Kita bisa lihat di slide selanjutnya bentuknya. Bentuknya adalah kartu sholat, kartu bacaan sholat. Jadi nanti di setiap kartu ada nama bacaan, nama gerakan, nama bacaan, dan juga teks berupa tulisan Latin. Karena apa? Tidak semua kelas 4, bahkan di kelas 6, yang mampu membaca bacaan Arab. Oleh karena itu, supaya pelajaran itu tersampaikan dan bisa diserap, kami cantumkan mulai dari nama gerakan, nama bacaan, dan juga tulisan Latin keterangan bacaan tersebut, supaya apa? Peserta didik lebih mudah memahami. Melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian menyusun program kegiatan, menjelaskan kepada siswa bagaimana menggunakan media alat berupa kartu hafalan. Caranya bagaimana? Menggunakan kartu tersebut adalah melakukan assessment awal untuk mengelompokkan anak-anak mana yang sudah sedikit mampu dan belum sama sekali. Nah, setelah terjadi pengelompokan, kemudian cara bermainnya adalah apa? Antara yang berpasangan anak si A dan si B, kemudian bertanya menggunakan media kartu hafalan. Artinya siswa memulai pembelajaran menggunakan media kartu hafalan. Outputnya, siswa tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Siswa berperan aktif mengikuti pembelajaran. Karena apa? Karena diharuskan antara berpasangan A dan B harus saling tanya, harus saling mengingatkan, sehingga peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran. Siswa mulai memahami konsep pembelajaran yang telah disampaikan.
Evaluasi dan tindak lanjut. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kenapa harus koordinasi terlebih dahulu? Supaya apa? Pimpinan kita ketika kita mau melakukan sesuatu paling tidak tahu. Nanti orang tua juga misalkan ada pertanyaan dari orang tua, itu Pak Guru agama lagi ngapain toh? Paling tidak ketika ditanya oleh kepada kepala sekolah bisa menerangkan ataupun menjelaskan. Melakukan evaluasi pembelajaran, kemudian menyusun program kegiatan lomba praktik sholat, selanjutnya melaksanakan kegiatan praktik sholat. Tindak lanjutnya apa? Ketika pembelajaran ini sudah berlangsung, kemudian tindak lanjutnya adalah mengadakan lomba praktik sholat ketika event Agustusan. Biasanya kan ada lomba banyak, ada lomba permainan, dan salah satunya akan kami cantumkan lomba praktik sholat sebagai tindak lanjut upaya meningkatkan hafalan bacaan sholat. Outputnya terwujudnya hasil pembelajaran, terlaksananya kegiatan lomba praktik sholat, siswa antusias untuk meningkatkan kualitas bacaan sholat. Antusias kenapa? Karena ada objek yang akan dilakukan, yaitu apa? Lomba. Ketika lomba, paling tidak anak harus mempersiapkan diri menghafal bacaan sholat. Kesimpulan, penggunaan metode pembelajaran yang tepat menentukan apakah pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dapat diserap dengan optimal atau tidak. Oleh karena itu, jika penggunaan metodenya tepat, maka siswa akan merasa senang dan siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Presentasi dari kami cukup sekian. Apabila nanti ada hal-hal yang mungkin dari panjenengan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Eka. Oke. Oke. Pembelajaran yang telah dilaksanakan tentunya kita evaluasi terlebih dahulu. Setelah kita evaluasi akan mendapatkan hasil, mana yang berhasil dan mana yang tidak. Kemudian metode pembelajaran itu tidak cukup dilakukan sekali. Kalau dalam evaluasinya ada yang tidak berhasil, maka butuh keberlanjutan yang konsisten. Untuk apa? Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian dalam metode yang akan saya gunakan. Mungkin seperti itu. Ada yang lain, monggo? Ya, dengan Pak siapa ini? Saya Pak Oke. dari Kansel Negeri Kabupaten juga. Makanya yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa yang menjadi dasar Anda memilih model pembelajaran tersebut? Oke, kenapa saya memilih metode praktik rehearsal pair dan Junkin? Karena saya melihat dengan metode yang lama atau jadul lah bisa kita katakan, seperti pembiasaan, siswa atau peserta didik kurang begitu greget untuk mengikuti pembelajaran. Karena apa? Pembiasaan itu memaksa siswa untuk berperan aktif tanpa adanya kontribusi yang lain. Hanya satu anak. Oleh karena itu kami memilih praktik rehearsal verbal dan Junking untuk meningkatkan minat belajar siswa supaya tidak jenuh dan tidak bosan. Seperti itu Bapak Wahab. Oke, ada yang lain? Dengan siapa ini? Saya Budi dari SD Gunung Pak. Oke. Menanyakan apakah program khusus dan pelaksanaan di sekolah Anda? Oke. Dengan metode ini kami sebagian sudah melaksanakan, yaitu menggunakan praktik rehearsal pair, yaitu berpasang-pasangan. Kami pernah melaksanakan, yaitu bukti nyatanya adalah kemarin ketika Wasana Warsa terwujud penampilan khotmil Quran yang sebelumnya belum pernah diadakan. Itu dari implementasi dari praktik rehearsal pair. Karena apa? Durasinya pendek, kami harus segera bisa menampilkan. Kami membuat kelompok supaya apa yang belum bisa terdongkrak menjadi bisa. Seperti itu. Nah, untuk yang Junking
insya Allah setelah ini akan kami praktekkan. Dan yang ditanyakan lagi, Sebelumnya Bapak Ibu ya, saya kira yaitu Bapak Ibu masukan dari saya, mudah-mudahan itu bisa diperbaiki tepat waktu. Monggo kita berikan aplaus untuk Pak. terima kasih.